Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta mereka yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat nanti. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih pada hadis yang ke-23, yaitu hadis yang diterima dari sahabat Abu Malik Al-Harith Ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan dari sekian amalan-amalan soleh. Dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman, bahwa kesucian adalah separuhnya iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Adapun ucapan subhanallahi walhamdulillah, pahalanya keduanya atau salah satunya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti yang nyata. Wasabru diyaun, sabar adalah sinar yang sangat menyilaukan. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, Quran itu bisa menjadi hujjah yang membela kita atau hujjah yang justru mencelakakan kita. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berusaha. Fabai'un nafsahu, dengan usahanya dia sampai menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, maka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan ada yang justru menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang solat yang dia merupakan cahaya bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula telah kita jelaskan tentang sedekah, makna dan keutamaannya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa sedekah itu adalah burhan. Dia adalah bukti yang sangat nyata akan kebenaran iman seseorang.
Seseorang yang mengaku beriman, dia harus membuktikan benarnya imannya dia. Dan salah satu pembuktiannya manakala dia mengeluarkan hartanya dan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kesabaran. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Was-sabru diyaun." Sabar adalah dia. Dia adalah cahaya, sinar yang sangat menyilaukan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan keutamaan sabar dengan cahaya dan sinar yang sangat menyilaukan. Apa itu sabar? Sabar kata para ulama adalah imsakun nafsi, menahan jiwa amma la yuhsinu biha, dari apa yang tidak baik untuk dilakukan. Wa habsul insani nafsahu amala la yaliqu bih, dan juga menahan seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Dan sabar juga dimaknakan menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak murka dengan takdir Allah, untuk tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah, dan dia tabah di dalam menghadapi segala yang menimpa dirinya. Dan sabar kata para ulama ada dalam 3 perkara. Orang nanti dikatakan dan disifatkan sebagai sabir, orang yang betul-betul sabar manakala dia mampu bersabar dalam 3 ini. Banyak-banyak kita mengetahui sabar itu kalau ditimpa musibah. Sabar itu. Ulama memahami sabar itu bukan hanya itu saja. Ada ternyata sabar yang jauh lebih hebat daripada itu, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sabar yang pertama, sabar dalam meninggalkan perkara yang diharamkan, perkara-perkara maksiat. Nah, di zaman kita ini bukan perkara yang mudah seseorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, karena terlalu banyak godaan-godaan itu, baik itu harta, entah itu tahta, kedudukan, ataukah wanita. Nah, maka di sini butuh kesabaran. Iya. Ulama menyebutkan bahwa sabar di dalam meninggalkan maksiat itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada sekedar sabar ketika dapat musibah. Kenapa begitu? Karena orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat, dia masih punya pilihan antara dia melakukan maksiat itu atau dia meninggalkan. Dia punya pilihan. Bisa dia lakukan maksiat itu, tapi dia sabar untuk tidak mau melakukannya. Sementara orang yang kena musibah, orang yang tertimpa musibah, dia tidak punya pilihan untuk itu. Iya, dia tidak bisa berkata saya tidak mau kena musibah ini. Tidak, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa dia kena musibah, dan itu tidak akan bisa lari dari dirinya. Ini tanpa ada pilihan. Nah, sabar di dalam menghadapi maksiat yang kita dipilih, diberikan pilihan untuk memilih apakah melakukannya atau meninggalkannya, ini lebih berat. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau ditimpa godaan wanita, ya, sebagaimana di dalam surat Yusuf itu, Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh Imra'atul Aziz, istrinya si Aziz, yang konon katanya namanya Zulekha, ya. Nah, itu bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam dalam menahan godaan itu. Dan itu kata ulama lebih besar pahalanya Nabi Yusuf ketimbang tatkala beliau sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa beliau tatkala beliau dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Karena itu musibah.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah lebih hebat dan lebih besar pahalanya secara umum ketimbang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Secara umum ya. Walaupun pada person-personnya, pada orang per orangnya, pada satu dua musibah itu mungkin saja hebat menimpa seseorang. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, bagaimana kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam terhadap musibah yang menimpa beliau. Apa musibah yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam? Beliau terserang penyakit kusta, Pak. Penyakit yang mematikan ketika itu. Nah, yang mana seluruh kujur tubuh beliau itu terdampak oleh penyakit itu, kecuali hati dan lisannya yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang sampai disebutkan Pak dalam riwayat, penyakit yang menimpa Nabi Ayub itu saking parahnya, itu belatung-belatung itu sampai loncat-loncat di tangan dan badan beliau, sampai separah itu. Nah, semua orang mengasingkan beliau. Bahkan keluarga Nabi Ayub sendiri tidak mau mendekati Nabi Ayub alaihi salam. Sampai doa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati solusi dalam masalahmu ini. Apa kata Nabi Ayub, Pak? Nabi Ayub mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepadaku selama 70 tahun lamanya. Nah, apa yang kuderita ini baru beberapa tahun, kata Nabi Ayub, belum sebanding dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada saya. Subhanallah. Nah, ini orang kalau melihat ada musibah itu, Pak, hendaknya kita ingat kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita terkadang sakit baru 1-2 hari, baru sepekan 2 pekan, ya, mengeluhnya sudah minta ampun. Coba kita ingat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan, dari nikmat kesehatan yang jarang mungkin kita syukuri. Sementara Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan penyakit yang baru beberapa hari menimpa kita. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub, Pak, beliau tertimpa penyakit itu, disebutkan dalam riwayat penyakit kustanya itu bukan 1-2 tahun, Pak, tapi selama 8 tahun beliau mengalami sakit itu. Subhanallah. Tapi beliau tetap sabar menghadapi ujian dan cobaan itu, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengangkat apa yang diderita oleh Nabi Ayub. Allah ceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub alaihi salam, tatkala beliau menyeru kepada Tuhannya, anni massaniyadh-dhur, bahwa aku ditimpa penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha merahmati. Fastajabna lahu, maka kami ijabahi doanya Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min durrin, kemudian kami singkap, kami angkat penyakitnya Nabi Ayub. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ah, kemudian kami datangkan kepada Nabi Ayub keluarganya, dan kami lipatkan 2 kali lipat lagi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah buah dari kesabaran itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ayub. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub itu orang yang sangat sabar. Ni'mal abadu innahu awwab, dia adalah sebaik-baik hamba, dan sungguh Nabi Ayub itu hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi seseorang tatkala terkena musibah, tatkala diderita suatu penyakit apa yang menimpa dirinya, maka dia bersabar. Dan sabar itu adalah dia sinar yang menyilaukan. Apabila dia mampu bersabar, maka pahalanya luar biasa. Iya.
Makanya kesabaran ini adalah perkara yang sangat penting di dalam hidup kita. Karena manusia tidak akan selalu berada di atas kenikmatan. Manusia tidak akan selalu berada di atas kesehatan. Manusia tidak akan selalu gembira dan sukacita, tidak. Ada kalanya dia sakit. Ada kalanya kesedihan dan duka datang menghampiri dirinya. Nah, ini dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, bagaimana seorang bisa menjalani hidup ini dengan tenang? Makanya orang yang beriman dipuji oleh Nabi SAW karena kesabarannya yang tangguh. Sampai Nabi SAW takjub dengan kesabaran orang-orang yang beriman itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat hebat, sungguh sangat menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman itu, kata Nabi. Loh, kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena seluruh perkaranya baik bagi dirinya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tak kau dapati kecuali terhadap mereka yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairallah. Kalau dia ditimpa musibah, maka dia bersabar, maka kesabaran itu adalah baik bagi dirinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang ketika kena musibah bertingkat-tingkat sikap dia di dalam menghadapi musibah itu. Nah, sikap yang sesuai dengan tuntunan syariat tatkala mendapatkan musibah ada 3. Keluar dari 3 ini, maka makar syaitan menghampiri dirinya. Awas. Seseorang kalau kena musibah, dan pasti setiap manusia akan mendapatkan musibah, kecil ataukah besar. Kalau dia kena musibah, dia harus bersikap dengan salah satu dari 3 perkara. Kapan dia keluar dari 3 perkara ini, maka dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan, khutuwatis syaitan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, sabar. Ini tingkatan yang pertama. Dan ini tingkatan yang paling rendah sebenarnya. Tatkala menghadapi musibah dan apa yang menimpa dari hal-hal yang tidak mengenakkan. Dan ini tingkatan yang wajib, harus, yang dosa kalau dia tidak sabar tatkala kena musibah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dan tandanya dia bersabar ketika kena musibah, dia langsung segera mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat kesabaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang kalau mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka segera mengatakan kalimat istirja. Nah, itulah yang sering kita katakan, inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kita akan kembali kepada Allah. Ini kalimat kalau dapat musibah. Musibah apa saja ya, karena sebagian masyarakat kita terkadang memahami innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini khusus kalau ada orang meninggal aja ya, padahal enggak seperti itu. Orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat musibah sekali apapun tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersandung batu di jalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu kalimat kesabaran. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu kata para ulama, yang dianggap orang yang sabar kalau terkena goncangan yang pertama langsung dia sabar. Karena yang namanya musibah itu kan dengan berlalunya hari semakin ringan, Pak. Ya kan? Beda itu hari pertama kena musibah dengan sepekan setelahnya. Orang yang misalnya ditimpa musibah, ya, ada sanak dari keluarganya yang meninggal misalnya, dia menangis, mungkin tidak bisa makan, susah bagi dia untuk makan, tidak nyaman rasanya. Hari pertama menangis, betul-betul menangis. Hari kedua mungkin masih menangis, tapi tidak seperti hari pertama. Hari ketiga, hari keempat sudah bisa mulai enak makan sudah.
sepekan, 1 bulan sudah bisa ketawa lagi. Dengan berlalunya hari, musibah semakin ringan. Orang yang dikatakan bersabar, tatkala musibah menimpa dia, langsung dia sabar. Itulah orang yang sabar. Kalau sudah berlalu 1 bulan baru sabar, itu belum. Nabi SAW bersabda, innamas sabaru indas sodamatil ula. Orang yang sabar itu, sabar yang sesungguhnya sabar adalah tatkala terkena goncangan yang pertama. Ini hadis Nabi ucapkan, Pak, ketika ada seorang wanita yang dia itu ya ditimpa musibah, anaknya meninggal dunia. Maka dia pun menangis di kuburan anaknya. Nabi menghampirinya. Kata Nabi SAW, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Wanita ini tidak tahu yang menasihati ini Rasulullah. Dia langsung mengatakan, ilaika anni, kau pergi dari sini. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak ditimpa musibah yang menimpa diriku. Tidak tahu dia itu Nabi. Ketika dikasih tahu, yang kau katakan ini, yang kau tadi bicara sama kau tadi adalah Rasulullah. Maka dia pun ketakutan, Pak. Ya, dia langsung bercepat-cepat pergi ke rumahnya Nabi. Takut dia dengan hal tersebut, sampai lupa dengan musibahnya tadi, anaknya meninggal. Saking takutnya. Kemudian datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu, betul-betul aku tidak tahu yang tadi menasihati tadi engkau ya Rasulullah. Aku minta maaf. Nah, disitulah Rasulullah mengatakan, innamas sabaru indas sodamatil ula. Sabar itu tatkala pada goncangan yang pertama. Nah, ini para jamaah, ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua lebih hebat dari sabar. Apa itu? Ridho. Lebih hebat dari sabar, ridho dengan takdir dan apa yang menimpa dirinya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Apa bedanya sabar dengan ridho? Kalau ridho, Pak, ridho itu antara dia dapat musibah atau antara dapat musibah atau tidak kena musibah, sama saja bagi dirinya. Sama saja bagi dirinya. Nah, ini kan lebih hebat dari yang pertama kan? Ya, lebih hebat dari yang pertama. Kalau sabar, dia masih menyisakan sesuatu pada dirinya. Iya, dia masih merasa perih, merasa sakit dengan musibah itu. Walaupun dia masih bisa menahan. Dia bisa tahan hatinya, dia bisa tahan lisannya, dia bisa tahan anggota badannya dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Itu sabar. Tapi kalau ridho itu lebih hebat lagi. Iya, kenapa? Tingkat ketabahannya, keteguhannya lebih daripada sekedar sabar. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua ini jarang-jarang manusia sudah seperti ini, bisa seperti ini. Tingkatan yang ketiga lebih hebat lagi. Apa itu? Syukur kepada Allah. Nah, ini mungkin hampir tidak masuk akal ini. Kok kena musibah, dapat musibah kok malah bersyukur kepada Allah? Karena orang bersyukur itu ketika dapat nikmat, ya kan? Nah, ini dapat musibah dia malah bersyukur. Nah, ini memang tingkatan paling tingginya. Dan sangat jarang orang yang bisa seperti ini. Kenapa kok bisa tatkala dapat musibah justru bersyukur kepada Allah? Karena orang ini paham hakikat musibah itu. Saya tanya, Pak, kalau ada orang yang diampuni dosa dan kesalahannya, nikmat bukan itu? Nikmat enggak itu? Nikmat, ya kan? Itu kenikmatan. Ada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu kenikmatan. Nah, ketahuilah adanya musibah yang menimpa penggugur dosa. Dan penggugur dosa, ketika dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, itu nikmat. Dan nikmat menuntut kesyukuran. Makanya ada dari para ulama kita, ada dari orang-orang soleh, ketika ditimpa musibah, dia malah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah. Nah, ini jamaah sekalian. Tapi kesyukuran ini tidak wajib. Tidak wajib, ini sunnah saja. Karena tidak semua orang bisa mampu seperti itu. Yang wajibnya sabar. Yang wajib itu sabar. Kalau syukur sunnah. Karena tidak semua orang bisa begitu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Orang yang kena musibah 3 ini. Kapan keluar dari 3 ini apa? Maka dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Disitulah syaitan memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Ketika dia dapat musibah, dia tidak mampu bersabar.
Nah, kalau sudah tidak mampu bersabar, yang itu hukumnya wajib, berarti dia akan terjerumus ke dalam bujuk rayu syaitan. Apa itu? Dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dapat musibah, dia bukan bersabar, tapi bersuudzon kepada Allah. Allah ini betul-betul sama saya. Apa salah saya, katanya. Rasa-rasanya saya ini sudah sering beribadah kepada Allah, tapi kenapa saya dapat musibah terus? Kenapa saya begini terus kehidupan saya? Kenapa ekonomi saya seperti ini? Subhanallah. Dia suudzon kepada Allah. Ini sudah langkah syaitan untuk menyesatkan dia. Padahal kalau dia mampu bersabar, justru Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan di balik musibah itu. Ya kan? Allah menginginkan kebaikan di balik musibah. Inilah yang jarang orang paham. Inilah yang jarang orang mengambil pelajaran darinya. Apapun musibah yang menimpa kita, penyakitkah dia, ya, sakitkah kita, dikurangikah jatah rezeki kita, atau apalah dia, itu ada hikmah di balik musibah itu, ada kebaikan di balik musibah itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah dengan digugurkannya dosa-dosa kita, itu sebagai nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, lebih hebat lagi kalau dia kena musibah, bukan justru mengobati itu musibah, justru dia menghancurkan dirinya dengan melakukan kesyirikan. Ada orang yang kena musibah, Pak. Kena musibah dia justru datang ke dukun. Barangnya hilang, datang ke dukun dia. Mohon minta dilihatkan mana barangnya itu hilang kemana. Datang ke dukun. Nah, ini musibah di atas musibah ini. Orang yang datang ke dukun, na'udzubillah, minimalnya kata Nabi apa? Man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayah arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada dukun, tanya kepada si dukun, maka solatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Itu minimal, Pak. Kalau dia percaya kepada si dukun, percaya dengan ucapan si dukun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang kepada dukun, paranormal, orang yang tidak normal itu, kemudian dia tanya, dia benarkan, maka kata Nabi SAW, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Pak, ada ndak orang yang kena musibah justru datang ke dukun? Ada di antara kaum muslimin yang seperti itu. Nauzubillah, ini justru menambah musibah, dan inilah makarnya syaitan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tatkala mendapatkan apa yang dia terima dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersabar, dan sabar itu adalah dia cahaya. Baik, perhatikan para jamaah, Rasulullah mensifatkan sabar itu dengan dia. Dia itu sebenarnya cahaya juga. Nur dalam bahasa Arab juga cahaya. Loh, apa bedanya nur dengan dia? Kalau kita terjemahkan ya sama-sama cahaya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala bedakan nur dengan dia. Allah mengatakan di dalam Quran, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia bersinar. Wal qamara nura. Bulan juga demikian bersinar. Jadi kalau dia itu cahaya matahari, kalau nur cahaya bulan. Apa bedanya antara cahaya matahari dan cahaya bulan? Beda kan Pak? Beda. Kalau cahaya matahari itu panas, bisa membakar. Sementara cahaya bulan tidak. Dia sekedar menerangi, ya, indah. Bulan itu terlihat indah. Kalau matahari menyilaukan. Nah, Rasul membedakan, mensifatkan solat dengan nur, bagaikan cahaya bulan. Kenapa? Ya, solat itu memang indah, dan dia menyinari hati seseorang, sebagaimana bulan menyinari bumi di waktu malam. Sementara sabar, Nabi sifatkan dengan apa? Dia cahaya matahari. Loh, kenapa sabar disifatkan cahaya matahari? Ya, karena sabar itu Pak, bukan ringan, berat dia.
panas dia, ya kan? Sama seperti cahaya matahari. Bukan enak orang yang sabar itu. Makanya ada seorang penyair mengatakan, as-sabru mislusmihi. Sabar itu ya seperti namanya, murrun madaqatuhu, pahit rasanya, walakin awaqibuhu ahla minal asal. Tetapi akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Awalnya saja memang pahit. Ya bukan enak orang yang sabar itu. Nah, berat memang. Tetapi kalau dia mampu bersabar, akibat yang dia akan dapatkan, yang akan dia terima nanti, maka itu adalah hal yang sangat indah. Nah, inilah rahasia kenapa Nabi mensifatkan sabar itu dengan cahaya matahari. Karena bukan apa namanya, bukan ringan orang yang sabar itu. Nah, dan dia memang harus sabar. Dalam hidup ini harus terus sabar. Lah Ustadz, sabar itu kan ada batasnya juga. Kalau habis kesabaran kita bagaimana? Nah ini apa namanya, ucapan sebahagian orang, katanya sabar itu punya batas. Ini tidak benar, Pak. Tidak benar itu pernyataan bahwa sabar itu punya batas. Yang namanya sabar itu terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati, Pak. Kenapa? Karena kita disuruh beribadah, disuruh meninggalkan maksiat. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal dunia, ya kan? Dan musibah akan terus menimpa kita sampai kita meninggal dunia. Maka kesabaran itu terus menerus tanpa batas. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Isbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan? Hatta talqauni alal haud, sampai kalian menjumpai aku nanti di telagaku. Berarti sampai kapan? Sampai mati yang namanya sabar itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus bersabar. Taib. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebagian cetakan di dalam Sahih Muslim tidak dikatakan sabar, tapi Rasul bersabda, wasiyamu diyaun. Puasa adalah cahaya yang menyinari. Jadi bukan sabar, tapi puasa. Dalam sebagian cetakan dalam Sahih Muslim. Dan itu juga ada unsur kekuatannya. Nah, dan ini tidak bertentangan. Kata ulama, ya memang karena yang namanya puasa itu mengumpulkan 3 macam kesabaran tadi. Tadi kita sebutkan kan, sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Puasa ada dalam 3 kesabaran itu, ya kan? Orang yang berpuasa, dia mesti sabar ketika menjalankan ibadah puasa. Orang yang berpuasa, dia mesti sabar untuk tidak melakukan pantangan-pantangan puasa, ya kan? Larangan-larangan di dalam berpuasa. Ke orang yang berpuasa, dia harus sabar menghadapi ujian dan cobaan, kelaparan, kehausan yang dia derita, dari mulai semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Maka ulama mengatakan bahwa puasa itulah kesabaran. Puasa itulah kesabaran. Makanya Nabi mensifatkan bulan Ramadan, bulan puasa, dengan syahrus sabar, bulannya kesabaran. Karena orang harus sabar ketika berpuasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ketika Nabi SAW sebutkan tentang puasa, Nabi sebutkan lagi setelahnya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Nah, ini pembahasan yang lain. Kata Rasulullah menyebutkan tentang Quran. Quran itu adalah hujjatun laka, hujjah yang membelamu, au alaika, atau sebaliknya bisa menjadi hujjah yang akan mencelakakan kamu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Quran adalah kalamullah. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yang kita baca, yang kita tadabburi maknanya, yang kita berusaha untuk menyelami maknanya, kelak pada hari kiamat bisa menjadi pembela kita. Makanya Quran itu, Pak, bisa memberi syafaat juga. Iya. Nanti yang memberi syafaat nanti pada hari kiamat bukan hanya Nabi Muhammad SAW seorang,
Memang Nabi Muhammad SAW beliau yang memegang syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, tapi bukan Nabi Muhammad seorang yang memberi syafaat. Siapa aja yang beri syafaat selain Nabi Muhammad SAW? Oh banyak, termasuk Quran. Makanya Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran itu, karena Quran nanti akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang suka membacanya. Ini keutamaan baca Quran, Pak. Iya. Makanya Quran itu hendaknya sering-sering kita baca. Nah, subhanallah, kita ini terlalu banyak terfitnah dengan handphone kita, sehingga tanpa disadari, sungguh kebanyakan dari kita lebih sering melihat handphone kita ketimbang Al-Quran, ya kan? Kita lebih sering melihat WhatsApp, Facebook ketimbang melihat Al-Quran. Kita lebih senang terkadang melihat YouTube ketimbang melihat mushaf Al-Quran. Ini tak bisa dipungkiri, ya. Nah dahulu Pak, ulama salaf dulu, ya, sungguh mereka, kesibukan mereka terhadap Quran sama seperti kesibukan orang ini dengan HP-nya. Kesibukan ulama dulu dengan Quran sama seperti kesibukan orang di zaman sekarang ini dengan handphonenya. Lihat Pak, orang-orang di luar sana, ya, subhanallah dengan HP-nya. Ya kan? Ya walaupun kan dengan HP itu ya kita ndak boleh juga suudzon. Mungkin dia gunakan dalam kebaikan, tapi ada sebagiannya menggunakannya dalam keburukan atau dalam kesia-siaan. Nah, maka kita harus batasi memang HP ini Pak. Ya, kita harus batasi. Jangan sampai kita ini akhirnya terlalu terbuai dengan HP kita itu Pak. Ya, akhirnya kita melupakan hal yang lebih penting di dalam hidup kita ini. Apa itu? Membaca, mentilawah Al-Quran itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebagian orang mengatakan begini, Ustadz, saya itu walaupun tidak baca Quran, saya terus ingat bacaan Quran itu. Saya tidak lupa, walaupun saya tidak baca. Ya bukan seperti itu Quran diturunkan. Quran itu bukan supaya kamu hanya sekedar mahir membacanya, walaupun sebulan 2 bulan kamu tidak baca, kamu tetap bisa membacanya, bukan itu. Tetapi Quran Allah turunkan agar kamu baca, kamu tadabburi, kamu renungi maknanya, agar bisa memberikan manfaat. Hudan lil muttaqin, hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah Quran ini kan luar biasa manfaatnya. Jangankan orang yang beriman membacanya, munafik kalau dia baca bisa memberikan manfaat. Munafik Pak, membaca Quran, kalau dia bisa baca Quran bisa memberikan manfaat. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran, perumpamaan orang yang beriman yang dia membaca Quran, mathalul utrujjah, seperti buah utrujjah. Apa itu buah utrujjah? Buah utrujjah itu kata Nabi, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum, rasanya manis. Itu orang mukmin yang membaca Quran. Kemudian kata Nabi, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran mathalut tamrah. Perumpamaan orang mukmin, dia tidak membaca Quran, mukmin tapi tidak baca Quran, Pak. Kata Nabi, perumpamaannya seperti buah korma. Rihuha la rihalaha wa ta'muha hul. Kata Nabi, buah korma itu rasanya manis, tapi tidak ada wanginya, tidak ada aromanya, tidak ada harumnya. Nah itulah perumpamaan mukmin tapi tidak baca Quran. Tidak ada wangi-wanginya, walaupun rasanya masih manis. Kenapa rasanya masih manis? Karena masih ada iman. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah. Kata Nabi, perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti buah raihanah. Seperti buah raihanah. Bagaimana buah raihanah? Rihuha thayyib wa ta'muha mur. Aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Orang munafik imannya tidak ada. Karena dia baca Quran, berdampak juga bacaan Quran itu aromanya wangi karena sebab membaca Quran. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Quran mathalul hamdhalah. Tetapi orang munafik yang tidak baca Quran, perumpamaannya seperti hanzalah, tidak ada baunya, rasanya juga pahit.
Lihat, Al-Quran itu kalau dibaca, iya, kebaikan bagi orang yang membacanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran hujjah yang membela kita atau hujjah yang mencelakakan kita? Kok bisa Quran bisa menjadi hujjah mencelakakan kita? Bagaimana itu? Ulama mengatakan, Pak, hujjah yang membela kita kalau kita bukan sekedar membaca Quran, tetapi kita amalkan isi kandungan Quran. Itu hujjah yang membela kita. Tapi hujjah yang mencelakakan kita kalau kita baca Quran, tidak tahu kita maknanya. Setelah kita baca Quran, kita langgar isi kandungan Quran itu. Inilah hujjah yang akan membinasakan dan mencelakakan kita. Makanya kata Nabi, ada orang yang membaca Quran, dia baca Quran, Quran sedang melaknat perbuatannya. Karena dia tidak paham makna Quran itu, sekedar dia baca, tapi dia langgar isi kandungan Quran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan kepada kita, ada orang yang baca Quran tapi dia tidak memberikan manfaat apa-apa pada dirinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Quran itu, kata Allah, yang bisa menjadi obat penawar bagi mereka yang beriman, dan dia adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman. Tapi Quran tidak bisa menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali cuman kerugian. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Quran bisa memuliakan orang, di satu sisi bisa merendahkan orang. Quran bisa meninggikan seseorang, di satu sisi bisa mengucilkan, merendahkan orang serendah-rendahnya. Kata Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Nabi SAW, "Innallaha yarfa' bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan sebab Quran ini suatu kaum, dan Allah rendahkan juga kaum yang lain dengan sebab Quran ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran itu kitab suci kita, pedoman hidup kita. Jadikan dia sebagai pelipur lara bagi kita. Orang yang sedih, orang yang sedang gundah gulana, baca Quran, Pak. Ya, insya Allah kalau dia masih beriman, Quran itu akan menjadi penawar bagi hatinya. Yang tadinya gelisah, yang tadinya banyak permasalahan, banyak problem, dengan dia baca Quran, maka insya Allah Allah akan datangkan sakinah, ketenangan pada dirinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Quran itu, Pak, kurang bisa memberikan manfaat kepada kita kalau kita belum mentadaburinya. Nah, itulah tugas kita, mentadaburi, belajar Quran, Pak. Ya. Jadi bukan hanya sekedar kita baca dan mahir cara membacanya saja, bukan itu. Allah turunkan Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Kami turunkan Quran ini untuk apa? Bukan sekedar kau baca, tapi kau tadaburi maknanya. Lah bagaimana caranya kita bisa mentadaburi Quran? Baca tafsirnya. Sekali-sekali, Pak, kita baca terjemahan Quran itu. Ya, sesekali kita bacalah tafsir Quran itu, supaya kita paham juga maknanya. Oh, begini Quran saya itu seperti ini rupanya. Nah, kita ini kan bukan orang Arab, Quran kita berbahasa Arab. Kalau kita tidak lihat artinya, tidak lihat tafsirnya, tidak baca tafsirnya, tidak tahu kita makna Quran itu. Nah, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran hujjah yang membelamu atau hujjah yang justru mencelakakan dirimu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis ini perkara yang sangat luar biasa yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semuanya. Ini penutup hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullun nasi yaqdu." Setiap manusia itu berusaha. Setiap manusia itu keluar dan selalu pergi. Pergi ke mana? Tujuan mereka, manusia di dalam dunia ini cuma ada dua, surga ataukah neraka. Tidak ada yang ketiga. Iya. Maka hendaknya kita langkahkan kaki kita, ya, dan kita perhatikan langkah kita. Jangan sampai kita terpeleset jatuh ke dalam jurang api neraka. Pastikan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah memang tidak paksa kita, Pak. Allah berikan pilihan. Allah sudah buatkan jalannya. Jalan ke surga ini loh. Jalan ke neraka ini yang ini.
Tinggal kita yang memilih mau menuju jalan surga ataukah justru mau menuju jalan neraka. Liman syaa minkum ayastaqim. Siapa yang mau maka dia akan istiqomah. Pilihan ada pada diri kita, Pak. Allah tidak memaksa kita untuk terjerumus ke dalam api neraka. Allah tidak memaksa kita untuk memilih jalan surga, tapi pilihan ada pada diri kita. Yakin, Pak, kalau kita ditanya pada hari ini, mau ndak masuk surga Allah, selamat dari api neraka Allah? Jawaban kita sama. Iya, kita mengatakan iya, tentu saya mau masuk surga, saya mau selamat dari api neraka. Dan memang umatnya Rasulullah pasti akan masuk surga, selamat dari api neraka. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi. Semua umatku pasti masuk surga, illa man aba. Cuman ada yang tidak mau masuk surga. Para sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana itu orang yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Cuman klaimnya saja, ucapannya ya masuk surga. Tapi ketika Rasul perintahkan, justru perbuatannya menyelisihi ucapannya. Rasul perintahkan birrul walidain. Ada ndak hari ini orang yang ndak birrul walidain, berbakti sama orang tuanya? Ada, berarti ndak mau masuk surga. Rasul perintahkan berbuat baik sama tetangga, jangan kau ganggu tetanggamu. Ada ndak hari ini orang yang suka ganggu tetangganya? Ada, berarti ndak mau masuk surga. Rasul perintahkan jaga solatmu, jaga solatmu. Tapi pada hari ini ada ndak kaum muslimin yang tidak menjaga solatnya? Berarti tidak mau masuk surga. Rasul perintahkan kepada kaum mukminat untuk menutup auratnya, memakai hijab yang syar'i, berjilbab. Tapi kaum muslimat pada hari ini ada ndak yang tidak pakai jilbab? Ada. Berarti tidak mau masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali memang yang tidak mau masuk surga. Siapa yang taat dialah yang masuk surga, siapa yang membangkang dia yang tidak mau masuk surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang butuh pengorbanan, Pak. Butuh pengorbanan. Nah, surga itu kan sangat mahal. Ya, sampai-sampai amalan kita belum sanggup membayar surga itu. Makanya benar kata Nabi, kita ini masuk surga bukan semata karena amalan kita, tapi rahmat dari Allah. Kalau amalan kita, cuman kita mengandalkan amalan kita, belum sanggup, Pak, membayar surga. Belum sanggup membayar surga. Tapi rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surga. Lah kalau amalan Ustaz tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, kalau begitu untuk apa beramal? Oh, tidak, tetap beramal karena amalan yang bisa mendatangkan rahmat. Amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah kita masuk surga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kullun nasi yaqdu, setiap manusia berusaha, fabai'un nafsahu, maka dengan usahanya dia sampai menjual dirinya. Lihat, seperti orang yang berdagang, Pak. Pagi-pagi dia pergi ke pasar berdagang. Orang yang berdagang cuma dua kan, entah dia untung, entah dia buntung, entah dia mendapatkan keuntungan atau dia rugi. Orang yang hidup di dunia begitu juga. Fabai'un nafsah, sampai dia jual dirinya. Kata Nabi terakhir, famu'tikuha au mubikuha. Ada yang menyelamatkan, membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada orang-orang yang justru menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga hadis yang kita bacakan pada malam hari ini bisa menjadi nasihat bagi kita semuanya, bisa menjadi peringatan bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan hati kita, badan kita, lisan-lisan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.